Hai, apa kabar semuanya dimanapun kalian berada? Kali ini aku mereview salah satu sinetron yang terkenal di kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, oma-oma, opa-opa, dan anak-anak atau siapapun kalian ya. Sinetron ini terkenal ya di Indonesia. Judulnya saja dari judulnya Suara Hati Seorang Istri. Tentunya siapa yang tidak tahu, apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau review salah satu sinetron dari Suara Hati Seorang Istri. Judul sinetron ini adalah Aku Berusaha Merangkul Yang Kedua, Tapi Malahan Tak Diterima. Aduh, judulnya panjang banget ya teman-teman. Semoga sinetronnya nggak sepanjang jalan hidup aku. Cielah. Oke deh teman-teman. Sebelum kita ke alur ceritanya teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk menyediakan tisu serta headset, sebab film ini ya mungkin agak mengandung sedikit bawang, tapi sih kalau menurut aku nggak sedih-sedih amat sih teman-teman. Nah, untuk maksudnya sebelum kita ke alur ceritanya, aku mau ajak teman-teman untuk jangan lupa untuk subscribe video ini, like, komen, and share ya jika teman-teman suka, biar aku semangat untuk menghibur kalian dengan sinetron-sinetron yang akan aku review, atau aku akan menceritakan alur cerita. Jika kalian malas untuk nonton video fullnya atau film fullnya, kalian bisa cek aja di video-video aku. Oke deh teman-teman, kita mulai ya. Oke, cekidot. Dua pasutri ini memiliki satu anak guys, dan di sini mereka sama-sama bekerja. Dan si suami adalah seorang pengusaha yang memiliki perusahaan di mana-mana, sedangkan si istri adalah seorang guru PAUD biasa. Nah, di sini mereka sedang berdebat karena si istri mengatakan kepada suaminya bahwa suaminya tidak memiliki waktu kepada keluarga karena terlalu sibuk untuk bekerja. Dan ternyata si suami bukan hanya sibuk bekerja, dia juga sibuk untuk menambah istri kedua. Dan lebih parahnya, si istri pertama nggak tahu kalau si suami ini sudah menikah lagi dan sudah memiliki anak. Ya ampun, suami buaya darat ya guys. Oke, lanjut. Keesokan harinya, si suami dan istri keduanya ini mengantar anak mereka ke salah satu sekolah PAUD. Dan ternyata si suami baru nyadar bahwa TK itu adalah tempat istrinya bekerja atau tempat istrinya mengajar. Tentunya si suami kaget dong. Si suami ingin pergi dari sekolah itu dengan alasan ada pekerjaan mendadak agar bisa menghindari istri pertamanya itu. Namun usaha itu gagal dan dia bertemu dengan istri pertamanya, yang dimana bahwa istri pertamanya tidak mengetahui bahwa suaminya memiliki istri lagi. Bahkan anak muridnya adalah anak dari perselingkuhan suaminya itu. Bayangkan dong perasaan si istri gimana, guys. Jadi di sini hubungan perselingkuhan si suami terbongkarlah kepada istri pertamanya. Namun lebih parahnya, ketika si istri meminta penjelasan dan menyuruh si suami untuk memilih, malah si suami ini diam 1000 bahasa. Seperti biasa dong, kalau si suami tidak bisa memutuskan pilihan mana, maka si istri pertama mengalah lalu pergi sambil berlari dan sambil menangis, kemudian diiringi lagu Rosa, yaitu Ku Menangis Membayangkan. Oke, kalian lanjutkan sendiri, nanti aku kena copyright. Nah, di sini suami meminta maaf dan menyalahkan istri pertama, padahal istri pertama itu nggak salah apa-apa. Singkat cerita, di rumah si istri pertama, suami dan istri keduanya itu datang untuk membicarakan keputusan akhir. Secara si suami tidak ingin bercerai dari istri pertama dan istri keduanya, dan dia tidak mau kehilangan kedua-duanya ya, kayak gitu deh. Wadidaw. Yang membuat suasana lebih tegang, si istri kedua berlagak sombong gitu, layaknya sinetron tanpa perang orang jahat. Rasanya gimana gitu. Istri kedua berharap bahwa si istri pertama akan meminta pisah alias bercerai. Namun harapan
itu sirna dengan segala pertimbangan si istri pertama, maka si istri pertama mengiyakan untuk dimadu demi anak-anak kayak gitu. Nah, di sini suami bahagia dong dan berjanji akan adil ke istri keduanya. Kita lihat aja ya, dia adil apa enggak gitu. Dia pikir beristri dua itu gampang kali ya. Oke, lanjut. Nah, di sini istri kedua mulai gelisah dong. Secara istri pertama memilih rela untuk dimadu, maka dia pun akan melakukan perawatan agar si suami gak bakalan kembali ke istrinya. Ya, dia pikir pernikahan ini ajang kecantikan kali ya. Nah, pada malam itu giliran suami menginap di rumah istri kedua. Nah, istri kedua ini tentunya bahagia dong. Tapi sayangnya si suami pulang kerja malah sibuk dengan pekerjaan perusahaannya. Nah, istri kedua marah dong. Secara dia udah dandan cantik, bahkan udah perawatan ke salon. Dan suaminya kaget dong. Tumben-tumben si istri kedua ini dia perawatan ke salon, ditambah lagi si suami kaget bahwa anak mereka dititipkan ke istri pertamanya. Nah, dia pun kecewa dan suami pun pergi dan istri pun menangis berlinangkan air mata sambil gegana, gelisah, galau, merana. Keesokan harinya si istri ini pura-pura sakit karena dia tahu bahwa sebentar malam suaminya akan kembali ke istri pertamanya. Oleh sebab itu dia pura-pura sakit mencegah suaminya untuk tidak pergi ke istri pertama. Namun sayangnya di sini dia ketahuan kalau dia hanya pura-pura sakit. Terciduk dong. Kemudian suaminya bertanya, ternyata kamu pura-pura sakit ya, ternyata kamu bohong. Nah, di sini mereka mulai bertengkar dan upayanya untuk mencegah suaminya pergi gagal total. Kasian kan? Aduh. Di sini suasana semakin panas. Entah kenapa kok malah istri keduanya yang banyak menuntut ya, padahal harusnya yang banyak menuntut istri pertama. Dan lagi-lagi si suami bertengkar hebat lagi dengan istri kedua, dan si istri mulai menuduh yang aneh-aneh, dan akhirnya si suami tiba-tiba berkata ingin bercerai karena katanya sih bahwa si istri kedua ini sudah banyak berubah. Nah, di sini si suami akhirnya datang ke istri pertamanya untuk curhat. Benar kan? Dia pikir beristri dua ini enak kali ya. Belum apa-apa udah ngeluhnya ke istri pertama lagi. Kebayangkan bagaimana sakitnya si istri pertama. Oke deh, lanjut. Nah, terjadi kejadian di rumah si istri kedua bahwa anak mereka hilang dan si istri kedua mulai melancarkan aksinya untuk menjatuhkan istri pertama. Si istri kedua menuduh istri pertama yang membawa anak mereka. Dia memfitnah istri pertama sama si suami ini. Namun si suami ini tidak percaya dan dia tetap meyakinkan bahwa istri pertamanya itu tidak akan mungkin melakukan hal seperti itu. Kemudian mereka pun pergi ke rumah istri pertama untuk membuktikan bahwa apa yang dipikirkan istri keduanya itu tidaklah benar. Dan istri kedua langsung melabrak istri pertamanya ini. Namun kan istri pertama ini memang gak tahu di mana anak mereka, dan apesnya ternyata anak mereka datang diam-diam di rumah istri pertama tanpa sepengetahuan istri kedua dan istri pertamanya itu. Karena di rumah ibunya dia merasa bosan, makanya dia ke rumah istri pertama bapaknya ini. Ribet ya. Dan mulailah si suami ini berpikir bahwa istri pertamanya ini berbohong atau berbuat jahat. Dan seperti biasa, lagu Rosa mengiringi akhir-akhir dari acting mereka, dan kemudian mengakhiri kemarahan si suami, dan si istri pertama duduk lalu menangis terseduh-seduh. Oke deh, lanjut. Di sini istri pertama diberhentikan dari pekerjaannya. Tentunya itu ulah dari istri kedua ya. Dan selanjutnya si suami masih
termakan omongan istri kedua, dan si suami menceraikan istri pertama. Aduh, kasihan ya, si istri pertama udah kehilangan pekerjaan, diceraikan si suami pula. Si istri kedua bahagia dong karena bisa memiliki si suami seutuhnya tanpa ada istri kedua. Anjir. Oke, kita pindah scan. Anak istri kedua masuk rumah sakit, dan itu ulah istri kedua mengurung anaknya dan ditinggal bekerja. Ketika di rumah sakit, si suami datang dan anak menjelaskan apa yang terjadi, bahwa istri pertama tidak pernah salah dan istri pertama memang gak tahu apa-apa. Dan bukan sinetron kalau endingnya gak ada yang meninggal ya. Dan si suami ini dan istri keduanya ini yang meninggal karena dikurung dalam kamar, gak tahu kehabisan oksigen atau gimana ya, aku juga gak tahu. Oke, kita lanjut. Ya nggak apa-apa sih, biar filmnya agak seru, membuat kita tegang otot, rematik, kolesterol, darah tinggi, ya intinya bukan rematik ya. Atas kematian anak si istri kedua dan si suami, maka mereka pun sadar dan si suami menceraikan istri keduanya. Ya, filmnya menceraikan terus deh, aku ribet banget. Oke, kita lanjut lagi. Rasain kan, makanya jadi manusia yang normal-normal aja. 3 bulan kemudian, si suami datang ke istri pertamanya untuk datang meminta maaf. Padahal dia udah ceraikan ya, tapi dia datang kembali untuk meminta maaf dan mengajak istrinya untuk kembali rujuk dan membangun rumah tangga baru bersama-sama kembali. Dan istrinya ini tanpa memikirkan egonya sendiri, padahal kan udah sakit hati, tapi dia buang jauh-jauh egonya, dia kembali dengan suaminya untuk anaknya, dan tamat. Ya gitu deh, ending yang sangat memperpuyengkan diriku teman-teman. Ya namanya sinetron ya, penuh drama ya teman-teman. Oke deh, kayak gitu aja, kayak gitu dulu video aku review sinetron Suara Hati Seorang Istri. Ya kita ambil hikmahnya aja dari sinetron ini. Jadi kalau menurut aku sih, pesan dari sinetron ini yaitu satu istri sudah cukup. Jangan selalu merasa tidak cukup, akhirnya nggak dapat apa-apa. Oh iya, jika teman-teman suka sama video-video aku, tolong di subscribe, like, comment, and share ya. Sekali lagi tolong di subscribe, like, comment, and share. Oke, bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya.